Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semua, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan mengenal lebih dalam sosok dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pernah gak sih kalian mendengar nama Syekh Maulana Malik Ibrahim? Jika kalian masih belum ingat, kalian pasti familiar dengan nama Sunan Gresik. Yaps, betul sekali. Syekh Maulana Malik Ibrahim lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik di Nusantara. Beliau adalah salah satu anggota dari Wali Songo, di mana Wali Songo memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Sunan Gresik diyakini sebagai sunan paling senior di antara sunan-sunan Wali Songo lainnya. Kenapa ya? Ternyata alasannya adalah karena Sunan Gresik itu menyebarkan agama Islam ke Nusantara yang paling awal daripada Sunan Wali Songo lainnya. Bagaimana ya perjalanan kisah dakwah Sunan Gresik ke Nusantara? Yuk simak sejarah perjalanan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan ajaran agama Islam ke Nusantara berikut ini. Asal daerah. Menurut Babat Tanah Jawi versi JJ Mensma, dengan menyebut Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan nama Mahdum Ibrahim As-Samarqandi, yang kemudian mengikuti pengucapan lidah Jawa menjadi Syekh Ibrahim As-Samarqandi, memperkirakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Sedangkan menurut Sir Thomas Stamford Raffles pada buku The History of Java mengenai asal mula dan perkembangan kota Gresik menyatakan bahwa menurut penuturan para penulis lokal, Maulana Ibrahim seorang pandita terkenal berasal dari Arabia, keturunan dari Zainal Abidin dan sepupu Raja Jerman, sebuah negara Sabrang, telah menetap bersama para Mahomedans lainnya di desa Leran di Janggala. Namun, kemungkinan pendapat yang terkuat adalah berdasarkan pembacaan J.B. Mokwit atas baris kelima tulisan pada prasasti makam beliau di desa Gapura Wetan, Gresik, yang mengindikasikan bahwa ia berasal dari Kashan, suatu tempat di Iran sekarang. Silsilah keturunan. Tidak terdapat bukti sejarah yang meyakinkan mengenai asal keturunan Syekh Maulana Malik Ibrahim, meskipun pada umumnya disepakati bahwa beliau bukanlah orang Jawa asli. Sebutan Syekh Mauribi yang diberikan oleh masyarakat kepada beliau kemungkinan menisbatkan asal keturunan beliau dari wilayah Arab Maurib di Afrika Utara. Sedangkan menurut keterangan dalam kitab Ahlal Musamarah fi Hikayatil Auliya Al-Ashrah menyatakan bahwa beliau dianggap merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Berikut silsilah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Rasulullah SAW memiliki putri bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali, yang kemudian memiliki putra bernama Sayyid Al-Husain, yang kemudian memiliki putra bernama Sayyid Zain Al-Abidin, yang kemudian memiliki putra bernama Sayyid Zain Al-Azim, yang kemudian memiliki putra bernama Sayyid Zain Al-Kubra, yang kemudian memiliki putra bernama Sayyid Zain Al-Husain, yang kemudian memiliki putra bernama Sayyid Muhammad Al-Kubra, yang kemudian memiliki putra bernama Sayyid Jumadi Al-Kubra, yang kemudian memiliki putra yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim menikah dengan Sayyidah Chandrawulan yang merupakan putri dari kerajaan Campa, yang kemudian memiliki 3 orang anak yaitu Ali Murtadho atau Raden Santri, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan Sayyidah Zainab. Syekh Maulana Malik Ibrahim memiliki saudara kandung yaitu Syekh Maulana Ishaq yang merupakan ulama terkenal di daerah Samudra Pasai, di mana Syekh Maulana Ishaq adalah ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri.
Perjalanan dakwah. Pada tahun 1379 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim tinggal di daerah Kerajaan Champa yang sekarang menjadi daerah Vietnam, yang kala itu dipimpin oleh Raja Kuntara. Beliau menyebarkan agama Islam di Champa dan berhasil membuat sang raja mu'alaf. Kemudian, beliau menikah dengan putri Raja Kuntara yang bernama Chandrawulan dan memiliki 3 orang anak, yaitu Ali Murtadho atau Raden Santri, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan Sayyidah Zainab. Syekh Maulana Malik Ibrahim menjalankan misi dakwah di Kerajaan Champa hingga pada tahun 1392 Masehi. Kemudian, beliau hijrah dan kira-kira sampai di Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya. Beberapa versi Babad menyatakan bahwa kedatangan beliau bersama dengan Syekh Kuro dan beberapa orang lainnya. Daerah yang dituju pertama kali adalah Desa Sembalo yang kala itu berada di wilayah Kerajaan Majapahit, yang sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara Kota Gresik, tidak jauh dari kompleks pemakaman Fatimah binti Maimun. Kemudian, beliau mulai menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Pertama-tama yang dilakukan oleh beliau ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkan beliau di dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh para wali awal lainnya, aktivitas pertama yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah berdagang. Beliau berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo, Manyar. Perdagangan membuat beliau dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal, atau pemodal. Setelah cukup mapan di masyarakat, Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Meskipun Raja Majapahit tidak masuk Islam, tetapi Raja Majapahit menerima beliau dengan sangat baik, bahkan memberikan beliau sebidang tanah di pinggiran Kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Cerita rakyat tersebut diduga mengandung unsur-unsur kebenaran. Hal ini dikarenakan menurut Groeneveldt, pada saat Syekh Maulana Malik Ibrahim hidup di ibu kota Majapahit, telah banyak orang asing termasuk dari Asia Barat. Demikianlah dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian, Syekh Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama Islam di masa mendatang. Dalam cerita rakyat, terkadang Syekh Maulana Malik Ibrahim juga disebut dengan nama kakek bantal. Beliau mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Beliau merangkul masyarakat bawah dan berhasil dalam misinya mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang kala itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selain itu, beliau juga sering mengobati masyarakat sekitar tanpa biaya. Sebagai tabib, diceritakan bahwa beliau pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa.
besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat istri beliau, yaitu Sayyidah Chandrawulan. Setelah selesai membangun dan menata pondok tempat belajar agama di Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419. Makam beliau kini terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Inskripsi dalam bahasa Arab yang tertulis pada makam beliau adalah: "Ini adalah makam almarhum, seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran, dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan wazir, siraman bagi kaum fakir dan miskin, yang berbahagia, dan syahid penguasa dan urusan agama, Malik Ibrahim, yang terkenal dengan kebaikannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya, dan semoga menempatkan beliau di surga." Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Saat ini, jalan yang menuju ke makam tersebut diberi nama Jalan Malik Ibrahim. Nah, begitu teman-teman. Ternyata cukup panjang dan penuh dengan keteladanan ya kisah dari perjalanan dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Semoga kita selalu berusaha dan dapat meneladani sifat beliau yang sangat luhur. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.